Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menggambar makhluk yang makhluk itu mempunyai nyawa, seperti menggambar binatang, menggambar manusia itu sendiri, dan lain-lain yang dia itu mempunyai jiwa ruh? Oke, jawabannya adalah memang dalam beberapa hadis ditegaskan tentang keharaman menggambar, karena menggambar itu dianggap membuat ciptaan yang menandingi ciptaan Allah. Besok di hari kiamat dikatakan dalam hadis bahwa orang yang menggambar maka akan diminta oleh Allah untuk diberikan nyawa kepada gambar buatannya itu. Nah, dalam konteks ini dalam bahasa Arab suwar itu menggambar, juga membuat bentuk. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang sudah pasti haram dan ada yang sudah pasti tidak haram, sudah pasti halal. Dan ada yang ulama itu berbeda pendapat atau khilafiyah. Yang pertama, yang sudah pasti haram adalah bila seseorang membuat gambar atau sebuah patung yang dia itu berbayang. Tepatnya kita bilang bukan gambar tapi patung. Dia bukan hanya gambar tetapi berbentuk patung. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada suarnya itu ada bayang. Kalau kita senter dia keluar bayang. Maka yang dimaksudkan yang sudah pasti haram itu adalah patung. Tetapi ada juga yang sudah pasti halal. Apa yang sudah pasti halal itu adalah menggambar sesuatu yang tidak punya nyawa. Bahkan bukan hanya digambar, juga memahatnya, kemudian membuat patungnya, misalnya patung bunga, atau dibuat sesuatu pohon, tapi dia seperti fisik bukan gambar. Itu pasti tidak haram, apalagi hanya gambar saja yang digambar gunung, gambar rumah, itu sudah pasti tidak haramnya. Lalu yang ada khilafiyah adalah menggambar di atas kertas atau misalnya di atas kain, sablon dan lain-lain, menggambar sesuatu manusia, makhluk hidup, boleh manusia atau hewan yang mempunyai nyawa, tapi menggambar. Nah, ulama berbeda pendapat dalam ini, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan haram bagi beliau itu dikaitkan dengan bayang, yang memiliki bayang, maka yang di kertas otomatis tidak punya bayang. Maka dalam konteks ini sebagian ulama mengatakan haram juga, dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak haram. Nah, jadi kalau kita punya lukisan di rumah, maka ya nggak perlu dibuang, karena juga ada pendapat ulama yang mengatakan tidak haram. Nah, selama ada yang berpendapat yang berijtihad tidak haram, maka tidak masalah. Nah, kemudian bagaimana dengan foto? Nah, foto itu adalah hasil ciplakan dari kamera. Dia itu nggak masalah. Nah, kenapa nggak masalah? Karena foto itu bukan dicipta. Artinya bukan dibuat, tapi dia ya bayangan orang itu yang bayangan orang itu langsung dalam foto. Dan pas kita bilang itu nggak kita bilang lukisan, siapa dalam foto itu, maka langsung kita bilang orangnya. Misalnya foto Soekarno, kemudian foto Ustadz Abdul Somad, langsung fotonya, itu tidak masalah. Tapi kalau patung atau lukisan, ini kenapa ada perbedaan pendapat? Dikarenakan dia dibuat, diracik sedikit-sedikit, dibuat kepalanya, dibuat matanya. Nah, disinilah ada unsur menciptakan. Nah, kemudian walaupun nanti ada juga ulama dari India misalnya yang berpendapat bahwa foto sekaligus juga haram, kita bisa memahami karena di India masalah foto juga termasuk hal yang sensitif. Sebagaimana kita tahu bahwa di India itu adalah kebanyakan orang beragama Hindu. Nah,
Jadi orang-orang Hindu itu kemana-mana biasa bawa patung. Tapi karena sekarang zaman modern, orang-orang kadang nggak bawa lagi patung, tapi membawa foto berhala untuk mereka sembah. Maka kita memaklumi sesuai konteks yang ada daerah itu. Kadang-kadang foto itu bisa menjadi hal sensitif, takut tasyabuh dengan orang-orang yang non-muslim di warga setempat. Maka dalam hal itu kita hormati. Ya, karena masalahnya begitu. Nah, di kita ya sama sekali tidak ada unsur untuk mengharamkan foto, dan memang hukum foto itu tidak haram. Nah, begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, lukisan itu khilafiyah antara ulama. Ada yang menganggap haram, ada yang menganggap tidak haram. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.